Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, di video keempat ya dari jajaran urutan pembuatan web dasar ya. Ini video keempat. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya untuk kita menghubungkan antara MySQL kita ya, menghubungkan pemrograman PHP kita dengan MySQL. Jadi setelah kita membuat database itu kan pasti kita butuh akses ya. Jadi kita butuh akses. Akses itu digunakan untuk ibaratnya gini ya. Jadi kita itu butuh akses untuk memberikan hak kepada website kita itu untuk menggunakan database ini gitu. Jadi kita perlu ini sebuah file untuk mendeklarasikan bahwasanya file ini berguna untuk menjadi jembatan lah ibaratnya. Jadi menjadi jembatan ya untuk antara PHP dengan MySQL. Ibaratnya ilustrasinya seperti ini. Oke, ini sebut saja ini adalah si database ya, MySQL kita. Terus ini adalah si website atau PHP kita ya. Ini kalau kita mau ilustrasinya seperti ini, PHP ya, PHP. Terus ini MySQL nya. Oke, ini MySQL kita, PHP-nya. Oke, nah, jadi di sini kita perlu sebuah file lagi untuk jadi mendeklarasikan bahwasanya file ini nanti berfungsi untuk menjadi jembatan antara si A dan si MySQL dengan PHP ini. Jadi kita perlu file ini kita bisa sebut dengan nama koneksi ya. Jadi kita sebut saja nanti filenya, kasih nama saja kita dengan nama koneksi. Oke, koneksi. Oke, untuk secara loginnya seperti ini. Jadi secara loginnya seperti ini. Nanti posisi filenya itu untuk apa sih? Nah, ini posisi filenya itu ini. Jadi dia untuk menjembatani antara si MySQL dengan si PHP-nya gitu. Si MySQL dengan PHP-nya. Jadi fungsinya seperti itu. Oke. Nah, ini jadi ilustrasinya seperti ini. Bagaimana sih kita mengkoneksikan antara PHP dengan MySQL kita itu. Jadi kita lanjut untuk membahas. Nah ya, kita mulai untuk membuat filenya. Nah, seperti biasa ketika kita mau membuat sebuah file, entah itu untuk koneksi atau untuk apapun itu, pertama kita harus membuka Sublime dulu ya. Kita pakai Sublime text-nya, kita buka, kita open. Oke. Ya, ini sudah open. Nah, ini file-file kita yang kemarin. Lalu kita buka sum-nya. Jadi setiap kali kita mau mengerjakan project, kedua software ini harus kita on kan ya. Jadi kalau untuk Sublime-nya itu sudah pasti untuk sebagai coding writer-nya, jadi text editornya. Nah, kalau ini untuk menjalankan website kita secara offline gitu ya. Oke, setelah kita on kan semuanya, lalu kita lanjut untuk membuat file baru di sini. Nah, di file baru, di folder kita halo ini, kita buat klik kanan di halonya, kita klik kanan, kita klik new file. Nah, file yang akan kita buat ini adalah file dengan extension PHP ya. Jadi kita langsung simpan saja. Jadi untuk mempermudah kita dalam menulis itu, ketika kita sudah membuat file baru, di sini kita langsung simpan saja, klik kanan,
Oke, kita file save ya, kita save dulu. Jadi dia langsung di sini sum htdoc halo, kita kasih nama koneksi aja, koneksi, jangan lupa extensionnya .php. Oke, kita save. Nah, ya ini sudah otomatis jadi PHP ya, sudah koneksi.php. Nah, dengan begitu kita tinggal tulis ya PHP, lalu kita klik dengan tombol tab di keyboard kita. Nah, dia otomatis jadi sintaknya dari si PHP-nya langsung lengkap ya. Oke. Nah, di sini kita akan tuliskan sebuah variabel untuk gimana ya, untuk memudahkan kita nanti dalam menggunakan dalam memanggil fungsi-fungsi yang akan kita perlukan di dalam file koneksi ini. Jadi kita buat variabelnya dulu. Variabelnya apa? Koneksi juga mungkin lebih bagus. Koneksi. Oke. Variabel koneksi kita di sini sama dengan MySQLi. Ingat jangan teman-teman, jadi sini MySQLi. Ah, di sini sudah ada. Kita klik. Oke, MySQLi connect. Terus kalau biar nggak lupa kita kasih semikolon dulu. Oke, sudah. Nah, baru setelah itu di dalamnya kita beri dia kita beri di sini tanda petik 1. Ingat ya teman-teman, tanda petik 1 localhost. Oke, kita klik di sini lagi, koma. Oke, sebelum kita lanjut ke semuanya ya, mungkin di sini akan saya jelaskan dulu. Di variabel koneksi ini adalah variabel yang mewakili semua fungsi di sini. Oke, semua fungsi di sini adalah diwakili oleh variabel koneksi ini. Jadi di sini maksudnya adalah variabel koneksi adalah MySQLi connect. Jadi si variabel ini nanti akan kita panggil fungsinya cukup dengan variabel koneksi, tidak perlu kita menulis lengkap lagi, itu nanti di coding selanjutnya seperti itu. Nah, untuk MySQLi connect ini adalah fungsinya mengembalikan nilai true jika koneksi berhasil. Jadi ini nanti berfungsi untuk mengecek ini apakah koneksi berhasil atau tidak. Kalau semua koneksi tidak berhasil, maka dia akan error. Kalau koneksi berhasil, kalau kita tidak kasih sesuatu di sini, dia akan menampilkan halaman kosong saja di dalam website kita, seperti itu. Nah, dan jika dia dan untuk localhost ini adalah lokasi MySQL itu diinstal. Jadi kan kalau kita buka di di website itu kan biasanya kita pakai seperti ini. Oke, kita coba. Nah, seperti ini. Kita kan pakai localhost biasanya. Localhost seperti ini. Underscore garis miring halo, kita enter. Nah, seperti ini. Nah, ini localhost, penyimpanan localhost. Nah, ini filenya sudah ada dua ya. Jadi ada hi dan koneksi. Terus kalau HTML yang hi ini kok size-nya kok 211, sedangkan koneksi 0. Ya, karena ini belum kita save. Jadi gini ya perbedaannya ya. Kalau sudah di save, dia akan ada tanda silang di sini. Kalau belum di save, dia akan bulat di sini. Oke, coba sekarang kita save, Ctrl S. Dia otomatis jadi silang. Kita cek di sini. Kita refresh. Jadi 60 ya. Jadi dia sudah punya nilai, sekarang sudah punya size dia. Oke. Nah, localhost ini adalah lokasi penyimpanan. Lalu yang kedua adalah kita harus menjelaskan tentang gimana ya usernya. Nah, sekarang ini user. Nah, user kita cukup isi dengan root saja.
seperti yang kita tahu ya, root itu bermakna adalah super user. Oke, dia adalah super user di mana dia punya punya hak untuk melihat, mengubah ataupun menjalankan ataupun menghapus dari si data isi database yang akan kita konekkan nanti. Jadi gitu. Jadi root ini adalah kalau di pemrograman itu seperti super user lah ya. Jadi dia derajatnya lebih tinggi dari user biasa seperti itu. Nah, yang ketiga adalah password. Nah, di sini kalau kita tidak mau ribet ya dalam setiap pemrograman harus menyertakan passwordnya si koneksi ini, maka bisa kita kosongin saja gitu. Nah, yang ketiga, yang terakhir ini adalah nama database. Nah, nama database ini jangan sampai salah. Jadi kalau semua nama database nanti salah, maka database kita tidak akan sambung. Nah, sekarang yang harus kita lakukan adalah mengecek dari si database kita. Localhost phpMyAdmin. Oke, kita sudah punya. Oke, phpMyAdmin sedang loading ya. Oke, ini mulai terbuka. Oke, nah database kita kemarin yang akan kita gunakan adalah si a_b ya. Jadi namanya a_b. Di B ini ada di B ini ada banyak tabel data ya. a_b. Oke, kita coba isikan di sini a_b, lalu kita save, Ctrl S. Oke, lalu di sini akan kita coba buka. Nah, kita coba buka dari sini, kita refresh. Oke, nilainya sudah jadi 75. Koneksi. Oke, kalau koneksi berhasil dia akan menunjukkan halaman kosong seperti ini. Kita coba di sini di database tadi kita lihat ada nama apa saja. Oke, nah ada a_b, ada b, berarti tidak ada nama database dengan nama a ya. Kita coba dengan menggunakan nama z saja. Oke, bikin z, mungkin kita save. Oke, sudah kita save ya. Oke, kita save dulu untuk memastikan. Kita coba. Nah, dia akan menampilkan error. Jadi di sini kalau seumpama error, dia akan ada warning seperti ini. Nah, warning MySQL Connect. Nah, seperti ini, unknown database set. Jadi database set itu tidak ada, tidak terbaca gitu. Jadi kalau untuk file untuk mengkoneksikan PHP dengan MySQL, segini saja sudah cukup. Dia sudah bisa mengakses database di sini. Jadi website kita nanti yang akan kita buat sudah bisa mengakses database ini ya. Hanya di database ini, tidak di database yang lainnya. Oke, paham ya? Jadi tidak di database yang lainnya, hanya di database ini. Oke, jadi kalau sama teman-teman membuat nama database, makanya kita harus menggunakan huruf kecil dan juga mudah diingat seperti ini. Jadi kita lebih mudah dalam menggunakannya di dalam coding nanti. Itu kita a_b, kita perbaiki dulu. Oke, nah seperti ini, kita save. Oke, nah demikian teman-teman tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Kita coba lagi. Oke, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan juga untuk video selanjutnya kita akan mencoba menampilkan data dari si siswa ini. Jadi kita di data siswa ini sudah ada namanya, ada berapa? Ada dua data. Nah, kita akan mencoba menampilkan dia di website kita gitu. Nah, di video selanjutnya jangan lupa like dan subscribe-nya, dan juga bunyikan loncengnya agar teman-teman bisa tahu update video terbaru dan sesi lanjutan dari web dasar ini. Dan saya Eri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.